Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal. Saya peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Angkatan 30. Hari ini saya akan mempraktikkan mengenai aplikasi Freon. Apa itu aplikasi Freon? Aplikasi Freon ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau komputer klien yang akan digunakan di laboratorium sekolah, baik itu laboratorium kimia, fisika, biologi, komputer, maupun bahasa. Nah, salah satunya atau keunggulan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini sangat mudah digunakan, sangat mudah dijalankan atau dioperasikan, dan cara penginstalannya pun sangat mudah. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah menginstal aplikasi Freon ini pada komputer master. Caranya adalah sebelum menginstal aplikasi tersebut, kita akan mencari tahu ataupun mengetahui nama komputer dan berapa bit komputer yang akan kita gunakan sebagai master maupun sebagai client. Caranya, kita ketikkan saja ke Windows Explorer ini, kemudian kita klik disk PC dengan klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini kita sudah tahu nama dari komputer klien ya, maupun komputer dari master itu sendiri dan berapa bit yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui nama dari komputer tersebut, kita masuk ke Google Chrome. Kita ketikkan saja Freon. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Freon ini, kita ketikkan download. Nah, di pada saat muncul tampilan ini, barulah kita akan klik pada Windows 64 bit. Kita tunggu sebentar sampai aplikasi ini terdownload sempurna. Nah, setelah terdownload, kita ketikkan saja hasil downloadan tersebut, kemudian klik yes. Nah, kemudian klik next, klik agree, next. Nah, perbedaannya pada saat nanti kita akan mendownload komputer master maupun client adalah pada saat mendownload komputer master, dimohon untuk mengklikkan dua tanda centang ini, yaitu Freon Master dan Interception Driver, kemudian install. Kemudian klik finish. Nah, setelah terinstall pada komputer master, kita klikkan saja di sini di Windows-nya, cari Freon Configurator. Kita klikkan saja, kemudian yes. Nah, pada saat pengaturan di sini kita harus merubah semua yang akan kita rubah untuk menjadikan ini komputer master. Caranya, pada saat di sini kita klikkan general, kemudian di authentication-nya metodenya ganti dengan key file authentication. Setelah itu masuk ke
authentication key. Nah, di sini kita akan membuat kunci dan PIN ataupun kunci untuk disematkan di komputer klien agar komputer master bisa memantau atau memonitoring komputer klien. Caranya, kita klikkan create key pair, kemudian klikkan nama dari kunci tersebut. Saya contohkan dengan nama saya sendiri. Nah, setelah nama sudah selesai, kita klik OK. Oke. Nah, sudah terbentuk dua kunci, yaitu yang satu private sebagai komputer monitoring atau sebagai komputer master, dan satu lagi kunci untuk komputer klien, yaitu di sini public. Perbedaannya nanti adalah key yang public ini yang akan kita import ke komputer klien. Nah, setelah ini selesai, kita masuk ke location and computer. Nah, di sini adalah nama untuk laboratorium yang akan kita pantau, atau komputer di mana komputer tersebut terdapat di ruangan yang akan kita pantau. Contoh, kita klikkan di sini adalah nama dari laboratorium itu sendiri. Nah, ini contohnya adalah laboratorium Ahmad Rizal, ya, kita perbesar dulu. Nah, setelah ini beres, kita di sini harus menyematkan nama dari komputer yang akan kita pantau atau komputer klien tersebut. Nah, setelah kita mengetikkan nama dari laboratorium itu sendiri, kita masukkan nama dari komputer klien. Caranya, kita klik tanda tambah bawah ini, tanda plus, ya, atau add new computer. Setelah ada, ketik new komputer ini atau tulisan new komputer ini, kita klikkan dua kali, kita ganti dengan nama komputer yang akan kita jadikan sebagai klien ataupun nama komputer yang akan kita monitoring. Ini salah satu contoh nama dari komputer tersebut, di name-nya sudah, kemudian kita klikkan juga di host address atau alamat IP-nya. Sudah diklikkan dua kali, kita copy paste saja. Cara cepatnya Ctrl V, ya. Setelah ini selesai, kita klik apply. Yes, kan saja. Nah, setelah semua beres, selesai, baru masuk lagi ke authentication key. Nah, sekarang kita akan mengimport dari kunci yang akan kita masukkan ke dalam komputer klien, di mana komputer klien ini yang nantinya akan kita gunakan untuk memonitoring, ya, ataupun istilahnya dimonitoring oleh komputer master. Kita klikkan saja, kemudian import key. Nah, pada saat import key ini kita sudah masukkan, kita menggunakan media flash disk, ya, supaya gampang, ataupun saya simpan dulu di nah, saya simpan di sini, ya. Ini sudah ada, ya, kita simpan. Selanjutnya, nah ini, ya, kita import lagi sekali lagi. Nah, ini sudah tersimpan di flashdisk tersebut dan akan digunakan untuk kita gunakan dalam penggunaan dari authentication key ini untuk digunakan di komputer. Nah, selanjutnya, setelah semua terinstall di komputer master, barulah kita masuk ke dalam komputer klien. Komputer klien ini kita akan gunakan
Pertama-tama kita akan install dulu di aplikasi Xeon ini di komputer klien. Caranya sama, kita masuk ke Google Chrome. Nah, ini kemudian download Windows 64-bit. Nah, setelah terinstall, kita terdownload, kemudian kita klik yes, next lagi, kemudian agree. Langkah yang sama pada saat kita menginstal pada komputer master ya. Nah, pada saat kita download ataupun memasang aplikasi ini di komputer klien, kita tidak boleh mencentang Xeon Master ini. Kenapa? Karena nanti tidak akan terkonfigurasi ataupun tidak akan terkonek. Kita tidak centang yang ini, kita centang yang hanya interceptionist driver. Kemudian kita install. Dan klik finish. Nah, setelah ini terinstall, kita masuk ke atau kita klikkan Xeon Configurator. Selanjutnya kita masuk ke komputer master ya. Kita ketikkan di sini, kita cari Xeon Master, kemudian kita klik. Nah, di sini kita sudah ada tampilan di Xeon Master, di mana fitur-fitur yang akan dapat digunakan seperti mengirim teks, kemudian ke remote view ataupun remote control dan lain sebagainya. Kita klikkan di sini, pertama, kemudian ada salah satu komputer klien, kita klikkan saja, klik kanan, kemudian remote view. Nah, kita bisa mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh komputer klien ya, yang sedang kita amati ya. Ini salah satunya ya. Ini salah satu aktivitas yang dilakukan oleh komputer klien. Kemudian bisa saja kita mengirimkan pesan ya. Contohkan sini sudah terlihat adanya, nah ini ada pesan yang diterima yang dikirimkan oleh komputer klien tersebut. Nah, itulah yang dapat dilakukan oleh komputer master untuk memantau komputer klien. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fitur-fitur lain sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Sekian saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.